Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari menyatakan bahwa ketika Allah Ta'ala berkehendak menciptakan Nabi Muhammad SAW di dalam rahim Aminah, ibunya, pada malam Jumat di bulan Rajab, dia memerintahkan penjaga surga pada malam itu untuk membuka surga Firdaus. Sementara sebuah suara berdenyar-denyar baik di langit maupun di bumi, cahaya keagungan hadiratnya yang selama ini tersimpan pada malam ini akan disemayamkan di rahim Aminah, di mana penciptaan sang Nabi SAW akan disempurnakan. Tanah Arab, utamanya suku Quraisy, sebelum kehamilan Sayyidah Aminah dicengkram oleh kemarau yang dahsyat dan kesulitan yang menyiksa. Tapi dengan dikandungnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin di dalam rahim ibunya, kemudian secara drastis jadi berubah. Bumi menjadi hijau dan pohon-pohon tumbuh dengan subur, menjuntaikan buah-buahnya kepada manusia. Persis setelah aku melahirkan Muhammad, tutur sang ibu, aku melihat dia bersujud sementara telunjuknya menunjuk ke langit, sebuah isyarat yang penjelasannya tidak akan pernah rampung sampai di hari keabadian. Persia adalah imperium yang paling besar kala itu, juga yang paling hebat kekuatan militernya. Hanya Romawi saja yang bisa mengimbangi mereka. Tepat pada tanggal 21 April 571 Masehi di malam Senin, Anushirwan, sang Kisra I yang sudah berkuasa selama 40 tahun dan berhasil membawa dinasti Sasaniyah ini ke puncak kejayaan, bermimpi dengan mimpi yang amat aneh dan ganjil. Ia menyaksikan banyak sekali kuda Arab yang memenuhi kota-kota. Kuda-kuda itu begitu gagah menggiring dan mengeluarkan unta-unta dari berbagai negeri. Pada malam itu juga, ternyata kepala Mobat juga dihantui oleh mimpi yang sama. Ribuan kilometer nun jauh di sebelah selatan, pada waktu yang bersamaan, seorang bayi yang bermandikan cahaya telah lahir ke dunia. Tak lama setelahnya, sang raja tersentak dari tidurnya, terbangun karena 14 balkon istananya runtuh berantakan. Pertanda buruk apakah ini? Batin sang raja yang saat itu bermandikan peluk di malam yang dingin. Padahal balairung itu begitu tangguh dan sangat indah, tidak tanggung-tanggung. Ia dibangun selama 90 tahun, dicat dengan cat emas, diukir dengan batu zamrud dan permata yang sangat mahal harganya. Nah, pada malam kelahiran sang Nabi SAW, balairung itu bergetar dan mengalami gonjangan. Sebanyak 14 balkon dari balairung sang raja itu jatuh, sedangkan yang tersisa hanyalah 8 balkon. Hal ini mengindikasikan bahwa raja Persia yang akan bertahta lagi ke depan hanyalah 8 orang saja. Betapa kelahiran sang Nabi SAW itu merupakan isyarah bagi akan berlangsungnya pergantian kejayaan dari kejayaan yang tidak berfondasikan ketauhidan menjadi kehebatan Islam yang amat gemilang. Bangsa Persia merupakan penganut agama Majusi. Tuhan mereka disimbolkan dengan api. Api yang mereka sembah dan telah berabad-abad lamanya disucikan, tak pernah redup selama ratusan tahun. Bertepatan dengan malam lahirnya baginda, api perkasa itu padam seketika. Api itu merupakan perlambang kekufuran, dan tentu saja redupnya api itu adalah pertanda bagi redupnya kekufuran pula, digantikan oleh keislaman dan keimanan. Dalam suatu penafsiran, api Persia itu sebenarnya sangat merindukan sang Nabi SAW. Begitu kuatnya kerinduan itu sehingga api tersebut menjadi menderita karenanya. Demikian pula dengan Danau Sawah, sedemikian rindunya kepada keindahan sang baginda SAW yang baru saja dilahirkan, sehingga ia merasakan begitu sakit dicengkram kepedihan. Menangislah ia hingga menjadi kering karenanya. Oh, seandainya kita memiliki jenis kerinduan yang sangat sakral seperti itu, sudah dapat dipastikan kita akan mengalami dan merasakan keberuntungan yang sangat luar biasa.
أسف عليه والنهر سائل عين من سلمي. Di Irak Al-Ajam, tepatnya di kota Sawah, ada sebuah danau yang menjadi intim kehidupan, ibarat sungai Nil dan Gangga. Danau ini bahkan begitu dipuja-puja. Danau itu bernama Buhairah. Airnya sedemikian melimpah, jernih dan luasnya tidak kepalang. Ada yang mengatakan luasnya lebih 6 farsakh. Di atasnya perahu-perahu berlayar dengan damai. Danau ini membentang sangat luas di antara Hamdan dan Rai. Di tepi danau Buhairah terdapat banyak sekali gereja, juga pasar-pasar yang begitu teduh dan menyenangkan. Tapi sayang sekali, para penduduk di sekitar danau raksasa itu banyak yang kufur. Bahkan dengan tanpa rasa malu mereka mendemonstrasikan kekufurannya. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, air danau Buhairah yang sangat melimpah ruah tiba-tiba saja menjadi susut. Para penduduk di sekitar danau yang datang ke sana untuk mengambil air biasanya membawa 2 gelas besar. Karena danau tersebut saat itu telah mengering secara ajaib, akhirnya mereka pulang dengan perasaan kecewa dan marah. 2 gelas besar yang kosong itu lalu diadu dengan cara dibenturkan, pecah berkeping-keping bersamaan dengan meluapnya kemarahan. Padamnya api suci Majusi dan mengeringnya danau Buhairah. 2 peristiwa yang nampak kontras ini menjadi sebuah simbolisasi betapa dahsyatnya sebuah rindu. Ibaratnya, ketika seseorang dicengkram oleh kerinduan yang tak bertepi, hanya ada 2 pelarian. Pertama tangisan dan kedua gejolak di dada. Tangisan diwakilkan oleh air mata dan gejolak di dada terwakilkan melalui sakit demam. Ya, kita melihat betapa banyak para pemangku rindu yang seringkali terserang oleh demam. Saat api Persia diterpa oleh badai kerinduan kepada Rasulullah karena kelahirannya, maka ia memanifestasikannya dengan air mata hingga padamlah ia. Walau sebelumnya tak ada air yang mampu memadamkannya. Karena cinta, api yang perkasa itu padam oleh air matanya sendiri. Sedang interpretasi kerinduan danau Buhairah kepada Rasulullah adalah melalui demam hingga airnya menguap dan menjadi kering kerontang, laksana terbakar oleh nyala api. Subhanallah, apakah kita yang mengaku sebagai pecintanya sudah memiliki rindu yang berada di level mereka? Semoga saja iya. Di dalam kitab tafsirnya, Imam Baqi bin Makhlad meriwayatkan 4 peristiwa yang membuat iblis menjerit penuh ketakutan dan putus asa. Yang pertama, ketika dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kedua, tatkala diturunkan dari surganya. Ketiga, di saat dilahirkannya Rasulullah SAW. Dan yang keempat, di saat surah Al-Fatihah diturunkan. Ibunda Rasulullah, Sayyidah Aminah pernah mengungkapkan bahwa di saat beliau mengandung, ada keanehan yang ia rasakan. Tidak seperti wanita hamil lainnya, Aminah bahkan tidak pernah merasakan kepayahan dan rasa sakit. Ia sering bermimpi melihat cahaya yang memancar dari perutnya, bahkan sampai menerangi kubah menara putih Damaskus. Di saat Rasulullah dilahirkan, ada 4 wanita hebat yang membantu persalinan Ibunda Aminah. Mereka adalah Siti Hawa, Sarah istri Nabi Ibrahim, Asiyah binti Muzahim, dan Ibunda Nabi Isa alaihissalam, Maryam. Rasulullah pernah bersabda, "Min karamati anni wulidtu makhtunan walam yara ahadun sawati." Sebahagian dari kemuliaanku, sesungguhnya aku dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat kemaluanku. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Busiri di dalam bait ini, pada malam Rasulullah SAW dilahirkan, cahaya-cahaya berkilauan tidak saja memenuhi langit Mekah, tapi juga merambah pula ke berbagai negeri di dunia ini. Bahkan sebuah puisi mengungkapkan bahwa pada malam Nabi Muhammad dilahirkan, semesta tenggelam di dalam cahaya. Sejak beliau dilahirkan dari rahim ibunya, Aminah, kebenaran ilahi menjadi nyata dan berpendar-pendar, baik lewat corong makna maupun lewat ungkapan-ungkapan. والحق
Betapa semua kejadian luar biasa itu merupakan pertanda yang begitu jelas akan kenabian dan kemuliaan baginda. Namun, masih ada saja di antara manusia yang buta dan tuli dari itu semua. Di dalam Al-Umdah fi Syarhil Burdah dijelaskan bahwasanya orang-orang kafir di saat datang kepada mereka tanda-tanda kenabian baginda yang begitu agung dan universal, mereka tidak melihatnya, bersebab tabir kekafiran yang menghijab sehingga mereka dianggap buta. Ya, yang buta adalah mata hatinya, dan butanya mata hati adalah buta yang paling berbahaya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kabar gembira telah tersampaikan bahwa manusia yang menjadi penyelamat bagi alam raya telah lahir. Namun saat manusia yang mereka dambakan kedatangannya menghampiri mereka membawa pesan cinta ilahi, mereka tidak mau mendengarnya. Tidak pantaskah mereka disebut manusia tuli? Saya teringat kisah Yahudi yang berperang dengan bertawasul kepada Nabi terakhir yang namanya Ahmad, dan saat itu Nabi tersebut belum dilahirkan. Mereka selalu menyebut-nyebut namanya dan membangga-banggakannya, bahwa kelak dia akan datang dan menjadikan Bani Israel sebagai pamungkas dan memberikan kepada mereka janji kemenangan. Namun saat Rasulullah diutus dan berdakwah kepada mereka, beliau ditolak mentah-mentah hanya karena Rasul bukan dari bangsa mereka. Mereka bodoh, rasisme telah menjadikan mereka manusia yang paling rugi di muka bumi. Dan jangan sampai ini terulang kepada kita. Betapa agungnya tanda-tanda kelahiran baginda. Jangan sampai kita tidak mau melihat dan mendengar serta menerimanya. Karena sekali lagi, beliau adalah rahmat terbesar bagi alam raya. Pada zaman sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, para dukun begitu jumawa karena pada waktu itu para jin dan setan yang berkonfrontasi dengan mereka belum terhalang untuk mencuri kabar-kabar langit yang berkaitan dengan peristiwa yang akan terjadi di bumi. Tapi alangkah sayangnya, dukun-dukun yang mengetahui kabar langit melebihkan 1000 kebohongan di atas satu kebenaran. Saat mereka melihat tanda yang diberikan oleh semesta di malam yang bertepatan dengan kelahiran baginda, mereka tahu bahwasanya agama mereka sebenarnya bengkok dan tak akan bertahan lama. Sesungguhnya para setan terbang ke langit dan berhasil meretas informasi berharga yang ada di sana. Saat Nabi Isa Al-Masih dilahirkan, nyala lidah api berhasil membakar mereka sehingga mereka terhalang di 3 tingkatan langit. Dan saat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, akses mereka untuk ke sana di-ban secara keseluruhan. Penjagaan langit semakin diperketat, obor-obor api menghujani mereka. Akan tetapi, mereka tidak kehabisan akal. Mereka duduk di sebuah tempat yang dekat dengan langit sehingga mereka berhasil menguping suara goresan pena dari para malaikat yang menulis tentang apa yang akan terjadi di alam. Dan kode Morse langit berhasil mereka terjemahkan ke dalam titik-titik informasi. Dan saat baginda Nabi diutus, semua kesempatan bahkan setiap celah bagi mereka telah tertutup, karena di setiap penjuru cakrawala ada bola api yang siap memangsa mereka andaikan mereka nekat menerobos ke sana. Hal ini senada dengan apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Jin ayat 9. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Mereka terpelanting, terbirit-birit, hancur berantakan dan hangus tak bersisa, laksana tersungkurnya berhala-berhala di malam kelahiran baginda. Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan ada 3 versi pendapat tentang metode turunnya wahyu dari Allah
yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat terkuat adalah Allah menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril dalam bentuk lafaz yang menyerupai kode atau rumus, sehingga tak dimengerti oleh Jibril sekalipun. Kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi SAW yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman tentang wahyu tersebut. Dan sebagaimana kita ketahui, langit adalah jalur turunnya wahyu, dan ini bukan berarti Allah berada di langit. Inti yang ingin disampaikan di dalam bait ini adalah syuhub atau bola api senantiasa mengejar jin dan setan-setan yang masih saja nekat mencuri warta langit. Mereka terusir dari pintu langit yang merupakan jalan wahyu ilahi. Mereka lari terbirit-birit, lidah api menerkam mereka hingga ada di antara mereka yang hangus tak bersisa. Setan yang lari terbirit-birit karena kejaran dari bola api yang dilemparkan dari langit pada bait ke-70 ini diserupakan dengan larinya tentara perkasa Abrahah dan pasukan kafir yang dilemparkan kerikil kepada mereka oleh baginda Rasulullah. Begini ceritanya. Abrahah dalam bahasa Ethiopia bermakna yang putih wajahnya. Dia adalah seorang raja Yaman, juga seorang yang punya rasa fanatik besar terhadap agamanya. Setiap musim haji, Ka'bah sesak dipenuhi oleh berbagai manusia dari pelosok bumi yang berziarah ke sana, tidak terkecuali rakyatnya Abrahah. Sehingga Abrahah berinisiatif membangun sebuah rumah ibadah untuk menandingi batu tua Mekah. Intrik politik ekonominya terbangkit setelah gereja yang 100% terbuat dari kombinasi batu pualam hitam, merah dan kuning, juga dihiasi dengan emas, perak dan pernak-pernik giok serta batuan lainnya itu rampung. Ia pun berorasi di depan umum. Wahai rakyatku, sesungguhnya Al-Masih telah membangun bagi kalian sebuah rumah ibadah yang lebih baik dari Ka'bah. Mulai sekarang berhajilah ke sini dan tidak ada yang diizinkan untuk pergi haji ke Mekah. Mendengar berita ini, Malik bin Kinanah, salah seorang penduduk Mekah yang kebetulan sedang berada di Yaman, merasa geram. Ia langsung pergi ke gereja yang direncanakan sebagai saingan Ka'bah itu. Begitu berhasil masuk, ia lantas buang air besar di sana. Kemudian kotorannya dia oles-oleskan di tembok gereja. Ketika mengetahui ini, Abrahah naik pitam dan kemarahannya tumpah seketika. Abrahah dan pasukannya telah bertolak ke utara. Ada dendam yang harus dibalaskan, dan pada dasarnya inilah keinginan Abrahah sejak awal sebagai upaya untuk mengangkat eksistensi gerejanya. Dalam perjalanan ke Mekah yang ditemani langsung oleh Mahmud, gajah kebanggaan negeri Najasyi, banyak sekali hal menakjubkan yang terjadi sepanjang perjalanan. Saya akan mengutip salah satunya. Di saat Abrahah dan pasukannya tiba di Maghmas, sebuah tempat yang berjarak hanya beberapa mil dengan Mekah, Abrahah memerintahkan Al-Aswad bin Mas'ud untuk menebar teror kepada penduduk Mekah. Semua ternak penduduk Mekah dirampas, dan di antara ternak-ternak itu ada 200 unta Abdul Muttalib di sana. Abdul Muttalib selaku pimpinan Quraisy dengan karismanya menghadap kepada Abrahah. "Apa keinginanmu?" tanya sang raja. "Aku cuma mau kau kembalikan unta-untaku." Tersentak sang raja dari tempatnya. Ia seolah tidak percaya yang barusan didengarnya. Kok bisa pimpinan Mekah serendah ini? Namun pikiran Abrahah tersebut segera lenyap di saat Abdul Muttalib melanjutkan kata-katanya. "Aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan Baitullah adalah miliknya Tuhan. Dialah yang akan menjaganya dari perbuatanmu." Singkat cerita, setelah Abdul Muttalib mengungsikan penduduk Mekah ke atas lereng dan bukit di sekitarnya, saat itu Abrahah telah siap untuk menyerang Ka'bah. Mahmud, sang gajah, mulai tidak patuh. Ini sebuah pertanda. Namun Abrahah sudah tidak mau menunda lagi. Ia pun merangsek maju dengan pasukannya. Tiba-tiba langit berubah hitam pekat, bukan mendung, namun sekawanan burung telah menguasai petala langit. Itulah burung ababil yang membawa 3 kerikil neraka sakar yang dikirim oleh Allah untuk menjaga Ka'bah. Dan endingnya, Anda pasti sudah tahu sendiri. Ya, ada ribuan donat yang telah siap dipanen. Peristiwa binasanya tentara Abrahah setelah dihujani batu oleh burung-burung ababil di atas petala langit Mekah
laksana hancurnya tentara Hawazin yang bentrok di lembah Hunain dengan Rasulullah. Begini ceritanya. Di tahun ke-8 Hijriah bertepatan dengan 630 Masehi, setelah Mekah berhasil ditundukkan, Malik bin Auf, sang pimpinan Hawazin, berhasil menggalang 30.000 pasukan untuk melumat kaum muslimin yang tengah berada di Mekah. Menanggapi hal ini, Baginda telah siap dengan 10.000 pasukannya ditambah 2.000 penduduk Mekah yang juga siap membantu. Malam 10 Syawal, kaum muslimin berkemah di Hunain dengan mengendarai dul-dul, keledai putihnya. Rasulullah hendak menuruni bukit terakhir dan memasuki perkampungan Hawazin. Dalam kegelapan, suku Saqif dan Hawazin melakukan serangan kejutan. Rasulullah dan pasukannya yang belum siap tentu saja panik dan kalang kabut. Banyak para sahabat yang lari dan mundur, dan Rasulullah hampir saja terbunuh kala itu. Suasana saat itu seolah menciptakan dejavu Bukit Uhud. Dengan sigap dan penuh keberanian, Rasulullah melemparkan kerikil ke arah musuh sambil berkata, "Hancurkanlah mereka semua." Peristiwa ini terekam di dalam surah At-Taubah ayat ke-26. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Terlemparnya kerikil yang bertasbih dari genggaman Rasulullah laksana terlemparnya hamba yang mulutnya selalu basah dengan tasbih dari perut ikan paus yang melahapnya dalam samudra. Wallahu a'lam bishawab. نبذا به بعد التسبيح